Udah mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan Allah mustahil dapat bersemayam dalam jiwa manusia kalau manusia itu tidak membersihkan dirinya dari yang tidak disukai oleh Tuhan Allah. Karenanya supaya kita berusaha keras melakukan pembersihan pada diri kita, baik diri yang lahir dan diri yang batin. Membersihkannya ialah bahwa kita jangan membekukan isi kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, dan jangan pula membelangkan ajaran agamanya seperti yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, apalagi mencaci dan menghinanya. Kalau kita pernah terlanjur membekukan isi Al-Quranul Karim dan pernah terlanjur membelangkan ajaran agama Allah, hanya perubahan dan taubatlah yang dapat membela kita daripada ancaman hukuman Tuhan Allah itu. Setelah dilakukan perubahan, mohon maaf dan ampun kepada Tuhan Allah, penting kita ketahui dengan betul bahwa manusia ini hanya dapat melihat terhadap apa yang nampak di lahiriah atau di luar saja. Sedangkan Tuhan Allah dapat melihat yang lahir maupun yang batin. Jika ini dipercayai, niscaya kita sendiri berusaha keras menegakkan disiplin pada diri kita dalam rangka mencapai hajat kita. Kita akan disiplin terhadap yang disuruh dan dilarang oleh Tuhan Allah. Manusia yang tidak berubah menegakkan disiplin yang seperti itu akan selalu menjadi permainan oleh hawa nafsu, oleh iblis, dan oleh jin yang ingkar. Cinta kepada Tuhan Allah ialah disiplin atau patuh kepada apa yang disuruhnya dan kepada apa yang dilarangnya, yang pelaksanaannya diserasikan dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang disuruh dan apa yang dilarangnya, kesemuanya itu telah termaktub dalam Al-Quranul Karim. Untuk itu berbaik hatilah kita mempelajari isi Al-Quranul Karim. Jangan sekali-kali membekukannya. Ya, coba sebentar. Ini masih ada satu halaman. Masih ada. Satu halaman. Saya turut berdoa kepada Tuhan Allah, khususnya untuk muslimin Indonesia pada umumnya dan semua umat manusia, agar kita semua bersegera membuat kebaikan kapan dan di mana saja, dalam keadaan yang bagaimanapun. Jalan ke arah Allah itu hendaklah kita takut kepada azab Allah, siksa Allah, percaya kepada ayat-ayat Tuhan Allah, jangan mempersekutukan Tuhan Allah dengan apapun juga, tolong menolong dalam kebaikan, beramal dan beribadat karena Allah, dan selalu ingat bahwa kita ini akan kembali juga kepada Tuhan Allah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun waladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun waladzina hum bi rabbihim la yusyrikun waladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wijalatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'un fil khairati wa hum laha sabiqun. Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61.
Sesungguhnya orang-orang yang takut karena takut kepada azab Tuhannya, dan orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan orang-orang yang tiada mempersekutukan Tuhannya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikannya sedekah, zakat, sedang hati mereka itu takut karena mereka dan akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba memperbuat kebaikan, dan merekalah yang terdahulu menang. Udah. Jadi tadi cinta kepada Allah itu mustahil diwujudkan kalau manusia itu membekukan ayat-ayat Allah atau membelakangkan ayat-ayat Allah, menomor sekiankan ayat-ayat Allah. Itu tidak akan bisa terwujud cinta kepada Allah. Jadi membekukan artinya jadi membekukan artinya dibiarin aja. Jadi Al-Quran itu dibiarin aja, tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak dipahami informasinya. Itu namanya membekukan. Atau kita hanya sewaktu-waktu saja untuk mempelajari Al-Quran suka-suka kita. Sebab kita itu dalam hidup ini dipengaruhi oleh hawa nafsu, keinginan kita. Jadi bersainglah antara keinginan hawa nafsu dengan keinginannya Allah. Keinginannya Allah, manusia itu maunya apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, itulah yang harus diikuti kalau cinta kepada Allah itu mau ditanamkan di dalam diri kita sendiri. Tapi kalau kita maunya keinginan kita, maunya enak menurut kita, tetapi selama itu tetap membekukan ayat-ayat Allah, berarti tidak nomor sekian kalah ayat-ayat Allah itu tidak usah dibaca, tidak usah dipelajari, tidak usah dipahami. Makanya sulit untuk diwujudkan bahwa manusia itu tulus, ikhlas untuk cinta kepada Allah itu. Nah, jadi cinta kepada Allah itu harus dengan perangkat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita itu, menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, mulut, tangan, kaki kita untuk mewujudkan bahwa kita fokus untuk mempelajari apa yang diinginkan oleh Allah sebenarnya dalam hidup kita. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi yang diinginkan oleh Allah, itulah yang harus diikuti. Sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW bahwa dia takut terhadap azab Allah karena dia sudah masuk kepada Islam. Makanya Nabi itu tidak mundur terhadap cinta kepada Allah itu. Selalu berusaha untuk selalu melestarikan kecintaannya kepada Allah itu. Bagaimana cara melestarikannya? Itu ada pedomannya. Ya, barat orang menanam pohon, ya kan? Pohon itu harus disirami, harus dipupuk, harus digembur, harus diberikan apa yang diinginkan oleh pohon itu supaya berbuah. Nah, Nabi itulah yang dipeliharanya. Seperti itu di dalam diri dia, bagaimana supaya keinginan dari Allah itu terwujud di dalam dirinya sendiri. Nah, keinginan itu harus senada dengan keinginan kita. Keinginan kita itu kan mewujudkan supaya nanti cinta kepada Allah itu supaya kita tidak diazab oleh Allah, supaya kita tidak dimurkai oleh Allah, supaya kita ditolong oleh Allah pada saat-saat yang sangat kita butuhkan. Allah datang pertolongannya kepada kita. Misalnya orang yang terjebak
di dalam kebakaran misalnya. Kebakaran tidak ada yang bisa menolong kita. Tetapi dia di dalam rumah, api keliling dan membakar. Karena kalau meloncat dia dibakar oleh api. Tetapi kalau dia hanya mau munajat kepada Allah pada saat itu, dia bisa selamat. Atau orang yang terjebak di dalam sebuah kapal misalnya, seperti kapal feri kemarin itu ada kebakaran. Ketika kebakaran itu terjadi, kapal terbakar, kapal itu bakal tenggelam dan bakal terbakar. Orang di dalamnya, kalau meloncat ke bawah, dia tidak pandai berenang, mungkin mati juga. Kalau dia bertahan di sana, mati, ya kan? Tetapi pada saat itu dia baru ingat Allah. Pada ketika musibah itu datang, baru dia ingat kepada Allah. Tetapi waktu-waktu menjelang dia apa itu tidak lupa, lalai dia terhadap mengingat Allah itu. Itu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu setelah ditimpa oleh ujian seperti itu, baru dia ingat Allah yang bisa menolong. Tapi sudah musibah itu lupa lagi. Nah, jadi yang harus bisa mempertahankan cinta kita kepada Allah itu, kita harus continue, terus menerus mempelajari ayat-ayat Allah itu. Seperti Nabi yang dicontohkan oleh Allah itu, Nabi Muhammad itu tidak ada ruang waktu yang tidak mengingat Allah. Bagaimana dia berusaha untuk selalu mengajarkan Al-Quran itu kepada umatnya. Kenapa? Kenapa Nabi harus berusaha seperti itu? Karena dia sudah menjadi seorang rasul yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia yang bakal masuk neraka. Nah, makanya dia diutus. Maka dia penuh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu harus dipahami oleh Nabi. Kalau Nabi tidak memahaminya, bagaimana mau bisa menyelamatkan umatnya? Nah, jadi itulah peringatan yang seperti itu yang diinginkan ini. Cinta kepada Allah itu bisa akan tumbuh dan berkembang apabila kita selalu membudayakan menjadi gaya hidup kita adalah Al-Quran. Apapun tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita harus Quran. Nabi seperti itu akhlaknya. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus kita gali dari Al-Quran itu supaya membenahi diri kita melawan keinginan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita lalai, kalau kita membekukan ayat-ayat Allah, tidak mau mempelajari ayat Al-Quran lagi, yang akan membudaya bagi kita adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang menggiring kita ke kesesatan, ya kan? Jadi hawa nafsu itu digiring kita untuk menjadi orang sesat. Kenapa? Lupakan saja itu Al-Quran itu. Yang penting hari ini. Kalau hari besok, besok lagi caranya. Kalau untuk akhirat, nanti lagi. Kan masih ada kesempatan tobat. Itu kan mau-maunya kita. Tetapi maunya Allah itu setiap 24 jam dibuka pintu tobat. Supaya manusia itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dibukakan pintu tobat. Supaya nanti manusia itu merubah pola pikirnya, ya kan? Jadi pola pikir yang tadi kan ada 3 macam. Berpikir dengan iman, berarti dia memahami apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Iman kepada Allah, berpikir dengan iman, percaya kepada Rasul, utusan Allah itu. Dan semua ajaran-ajaran Rasul itu harus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup Rasul itu seperti apa? Nah, seperti kita misalnya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya untuk siapa? Kita ucapan salam itu. Ucapan salam itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau dijawab apa tidak dengan orang, itu adalah untuk diri kita sendiri. Itu tata krama dalam kehidupan.
Jadi mengucapkan salam itu bukan untuk orang lain, itu adalah untuk kita sendiri. Nah, jadi mau dijawab mau tidak oleh orang itu nomor sekian, tapi kita sudah diberikan ajaran yang seperti itu, tata keramanya bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ikut-ikutan, kita tahu persis apa yang kita lontarkan melalui mulut kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Nah, jadi apa yang kita ucapkan adalah konsumsi untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengucapkan sesuatu hal yang buruk, itu untuk diri kita sendiri, mengurangi amal kita. Kita mengucapkan yang baik-baik untuk diri kita sendiri, apalagi kita melakukan itu. Nah, jadi Al-Quran itu selalu membudaya menjadi gaya hidup kita karena kita ada ilmunya. Nah, kalau kita tidak tahu cara menggunakan di dalam perilaku kehidupan kita, ya kita menjadi manusia yang tidak tahu arahnya, tidak tahu tujuannya. Nah, dibelok-belokkan oleh hawa nafsu kita. Itulah sasarannya bahwa Al-Quran itu pedoman hidup manusia, itu memang benar-benar menjadi pedoman kita untuk menuju kampung akhirat. Nah, jadi jangan sampai kita membakukan ayat-ayat Allah, membelakangkan. Jadi membelakangkan ya, membelakangkan ayat-ayat Allah berarti kita sudah tidak mau tahu lagi dengan Al-Quran. Nah, itu. Nah, kalau kita punya akal, misalnya, kita bisa menimbang. Kalau kita sudah punya ilmu Al-Quran, kita bisa menimbang. Ini yang disampaikan oleh Ustadz ini benar apa salah, ya kan? Akal kita jalan di sana. Oh, ini Ustadz ini bicara dengan hawa nafsunya, suka-suka dia, tapi tidak bicara dengan Al-Quran yang diinginkan oleh Allah. Nah, itu kita kalau punya ilmu, bisa memberikan suatu pembanding, ya. Membandingkan. Oh, Ustadz itu gini. Nah, jadi kesesatan oleh manusia itu karena kadang-kadang dia berpikir dia seolah-olah tahu. Tapi Allah itu lebih tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi jangan sampai kita ikut-ikutan. Jadi oleh sebab itu manusia itu setiap diri itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah masing-masing. Jadi dipanggil oleh Allah, kita bertemu dengan Allah, ditanya kemana saja pendengaran kamu, kemana saja penglihatan kamu, kemana saja hati kamu, Allah lebih tahu. Ini orang ini serius apa enggak? Allah tahu, iya kan? Nah, jangan sampai kita berpura-pura dalam hidup ini. Jadi berpura-pura menjadi orang alim, berpura-pura menjadi orang taat kepada Allah, tetapi kita membekukan Al-Quran. Ini tidak boleh. Nah, makanya kita setiap waktu, bagaimana ruang waktu kita itu selalu mengisi hati dan pikiran kita itu dengan Al-Quran. Barulah orang itu menghadapi sesuatu cobaan, ujian yang ada di sekelilingnya, yang lahir, yang nampak sama dia, arahnya kepada perselisihan, arahnya kepada konflik, hingga menghindar aja. Sebab masalahnya orang itu adalah dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Tapi kita tidak boleh ngecap orang itu jelek, tidak boleh kita menghina orang itu. Tetapi hanya kita doakan orang itu supaya menjadi orang baik. Ya tobat sebelum mati. Itu harapannya. Itulah Nabi. Contoh yang diberikan oleh Nabi. Dia tidak ambil pusing terhadap ucapan-ucapan orang yang menyakitkan hatinya. Tetapi selama dia tidak melakukan hal itu, ucapan orang itu adalah ucapan yang sesat. Tidak ngefek kepada Nabi. Dihina, dimaki, segalanya tidak ngefek. Kenapa yang menghina dan memaki itu adalah orang-orang bodoh semua. Itu. Makanya perilaku Nabi itu yang harus dicontoh oleh umatnya. Supaya umatnya itu berjalan lurus sesuai dengan Al-Quran. Nah, makanya kalau mau melihat akhlak Nabi, bacalah Al-Quran. Ya kan? Kapan kita mau baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Dibaca juga enggak. Al-Quran itu dibekukan, ditaruh di atas
yang paling bagus, tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari, tidak pernah dipahami, bagaimana mau bisa kita berperilaku menjadi manusia yang berakhlak seperti Nabi? Nabi ayat demi ayat itu semuanya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu malah yarfa'ullahu allazina amanu allazina utul ilmu darajat. Allah akan mengangkat derajat orang karena ilmu pengetahuannya. Jadi kalau orang tidak punya derajat ilmu pengetahuan, dia tidak akan diangkat oleh Allah. Nah, jadi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu adalah orang-orang yang baik, kan kemarin ya. Yang akan mendapatkan hidayah dan petunjuk itu adalah orang beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, jangan diharap akan mendapatkan hidayah. Jangan diharap mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, itu kan pelajaran kita kemarin itu kan. Orang yang mau dapat menjadi orang baik itu adalah orang-orang yang taat, patuh, tunduk kepada aturan Allah. Taat kepada perintahnya, patuh terhadap larangannya. Itulah yang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Tetapi kalau tidak taat, tidak patuh, tidak takwa, hanya beriman saja tetapi tidak bertakwa, kita berharap dapat ilmu, tidak bisa, tidak akan diberikan hidayah oleh Allah. Jadi oleh sebab itu, manusia itu harus dalam perjalanan hidupnya harus selalu dengan Al-Quran. Jangan membakukan Al-Quran. Nah, membakukan itu berarti memasukkan apa itu seperti makanan ke dalam kulkas. Itu membakukan namanya. Berarti itu sudah beku, sudah bisa. Manusia kalau membakukan Al-Quran, Al-Quran itu disimpan aja, tidak pernah dibaca. Ya dibeli, iya. Al-Quran punya, tafsirnya punya, tapi tidak pernah dipelajari. Itu membakukan namanya. Atau membelakangkan, sama sekali saya tidak mau dah. Sudah Al-Quran sudah banyak di rumah. Tak usah saya tidak usah beli Al-Quran lagi, sudah. Ya, itu aja tidak dibaca. Itu berarti membelakangkan. Nah, itulah kira-kira pemahaman itu. Nah, jadi sebagai sebagai wawasan untuk kita nanti ke depan, kita harus selalu menghidupkan diri kita dengan membudayakan baca Al-Quran dan memahami keinginan-keinginan Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu kira-kira. Tadi simpulan yang terakhir apa bunyi? Simpulannya apa? Belum ada, cuma ayat terakhir. Oh, ayat terakhir itu apa tuh? Coba terjemahannya aja. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut kepada asap, sesungguhnya orang-orang yang takut karena takut kepada asap Tuhannya, dan orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan orang-orang yang tiada mempersekutukan Tuhannya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikannya, sedekah, zakat, sedang hati mereka itu takut karena mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba memperbuat kebaikan, dan merekalah yang terdahulu menang. Nah, itu orang-orang yang menang itu. Ada tidak di dalam hati kita ketakutan itu? Iya kan? Iya. Takut itu artinya tidak kebagian. Ya, itulah orang-orang yang menang itu. Takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah, dekat dengan Allah, ya kan? Takut kepada azabnya. Gimana supaya kita jangan diazab oleh Allah, ya kan? Dan ikhlas. Jadi apapun yang ada di dalam diri kita, itu kita persembahkan untuk kita tidak dimurkai oleh Allah. Itu yang ditakutkan. Jadi Nabi kan ditawarkan berbagai macam tawaran yang sangat menggiurkan. Diberikan istana, diberikan bidadari, semuanya ditolak kan, oleh Nabi. Kenapa? Dia takut akan azab Allah. Kalau dia terima nanti dia berpaling dari perintah dan larangan Allah,
maka dia akan diazab 3 kali lipat. Yang kena jangan masuk neraka jahanam 3 kali lipat neraka. Neraka jahanam itu orang-orang yang kafir itu akan dicelupkan ke dalam api neraka, mukanya habis. Tidak itu dikasih minum lagi air yang mendidih, mengelontokkan semuanya, mulutnya sampai ke apanya, susunya itu semuanya. Sudah itu diciptakan lagi, dicelupkan lagi, diciptakan lagi, begitulah sakitnya. Jadi doa orang-orang kafir itu ketika dia melihat siksaan yang seperti itu, ya Allah ya Rabbi, cukup 1 kali saja saya diazab. Tidak bisa, karena sudah ketentuannya seperti itu. Diciptakan lagi, tidak bisa 1 kali azab. Kalau 1 kali ya 1 kali merasakan, ini sakitnya berulang-ulang. Diciptakan lagi, bersehat lagi, dicelupkan lagi, ya kan? Sakitnya seperti itu, berulang-ulang lagi. Seperti itulah takutnya. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Makanya Nabi itu istiqomah dengan perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Itu yang harus dilaksanakan. Tuh, yaudah sampai di sini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.